Halo Mbak. Iya, Mohon tidak menyebutkan nama dan gimana Mas? identitas karena ini akan saya masukkan dalam konten YouTube sebagai Iya, pelaporan. Oke, sekarang ceritanya sampean udah berapa kali potongan surat hutangnya itu datang ke rumah? pokoknya semenjak saya kan bayar cuman 3 sampai 3 kali aja. Oke, halo? Ya pokoknya dan 6 kan, tiap itu pasti dapat terus. Sampai 6 ya, sampean bayar 3. Iya, Sampean waktu iya. berangkat itu berapa jumlahnya Mbak? Potongannya ya, Mm-mm. satu bulannya itu 3.095 kali 6. 3.095, taruhlah 3.100 ya. Iya, Sampean sudah bayar 3. Oke, sekarang udah kita fokus ke sampean aja dulu. Jadi saya tanya, majikan sampean seandainya sampean nggak bayar, dia kira-kira mau nginterminate atau ngelakuin apa nggak sama sampean? Kan majikan sampean mendukung sampean. iya. Majikan bilangnya kayak gini kan, pokoknya harus dikejar terus kayak gitu. Kita udah bayar mahal juga, kamu juga suruh bayar Sebentar, kayak gitu sebentar, kan. sebentar, Daripada gimana? sebentar. Dikejar itu bagaimana? Wong sampean yang dikejar, bukan mereka yang dikejar. Bisa dipahami nggak? Iya maksudnya tuh iya suruh di itu Diurus. terus loh, maksudnya ya diurus gitu loh. Nah, oke, Kamu minta oke, wes. bantuan kemana-kemana gitu. Oke, berarti kan majikan sampean tidak ada masalah ketika sampean nggak bayar, oke? Nggak ada masalah. Oke, soalnya kan prosedur di Indonesia memang lambat gitu loh, Mbak. Nggak bisa hari ini lapor, hari ini Iya, selesai, besok selesai, itu nggak bisa begitu gitu loh. Karena mereka iya. harus lewat A, lewat B, mediasi, dischedule-kan. Nah, itu ribet. Makanya sekarang kalau memang sampean nggak bayar, nggak apa-apa. Sampean ngomong, nggak bayar. Terus saya lihat di apa namanya di WA-nya sampean itu kan ada tulisannya Fatwo. Berarti majikan sampean ngerti. Nanti hari Minggu saya mau ketemu sama federation tersebut. Salah satunya kan Iya. unionnya, namanya Mbak siapa kemarin Hmm, yang sempat ikut Zoom juga. Kita kita pakai berbagai iya. macam cara. Pakai Oke. staffnya Pak Beni, ternyata karena mereka ada pergantian direktur. Oh begitu. Karena Iya, iya. lamban menangani proses overchargingnya teman-teman. Makanya Hmm, dia lagi ganti staffnya, makanya ini dia belum bisa ngelaporin. Sebenarnya udah banyak juga oh laporan gitu. kita naik ke atas. Nah, tapi mereka Hmm, prosedurnya ya sampean tahu sendiri lah, pemerintahan itu kayak gimana sih prosedurnya. Aku nggak iya, perlu bicara iya, sama iya tahu. sampean, makanya itu pending dulu, simpen semuanya sampai 3 surat datang semuanya kan 6 kali tuh. Nah, sambil nanti Iya, hari Minggu prosedurnya Fatwu bagaimana nanti saya akan sampaikan. Karena saya senangnya kalau di Fatwu itu walaupun orang yang nggak ada kita bisa mewakili. Union tersebut itu bisa oke, oke. mewakili case-nya. Jadi saya belum Oke. bisa menyampaikan apapun kepada sampean, tetapi kalau sampean percaya dengan saya, boleh boleh setidaknya identitasnya sampean, agennya apa, terus PT-nya apa di Hongkongnya, biar saya kalau lapor ke Iya. sana enak, atau nanti sampean tak kasih nomornya setelah saya ketemu dengan mereka. Bagaimana alur Oh prosedurnya. oke, Jadi nggak ini apa-apa. di Hongkong kita meminta keadilan, di Indonesia kita juga laporan sama yang satu-satunya itu. Jadi dua. Banyak juga teman-teman kemarin Iya. yang juga belum kelar, mediasinya sudah Hmm, tapi penyelesaiannya belum ada. Itu nanti kita akan hmm. rekod, nanti tak suruh kita ngelaporin karena sekali lagi datang ke sana itu kalau nggak bawa report sama laporan berapa jumlahnya manusianya, sebenarnya mereka sudah data sih. Cuman kan tinggal ngepush Iya, saja. Masalahnya pas kalau kita ngepush mereka kan kita ini siapa kan persoalannya di situ tuh. iya sih. Makanya kita Ya naikin pokoknya naikin itu. naikin di konten. Makanya kan pelan-pelan mohon Hmm, disabar. Kalau sampean nguber ke saya, ya sekarang kan saya bukan jalurnya mereka. Saya hanya kalau ada datanya sampean kan tak simpen gitu loh. Saya kemarin teman-teman semuanya yang melapor juga datanya saya simpen, terus belum ada juga dari mereka seperti apa ngubungi saya, atau aku nggak ngerti ngelupain, atau yang jelas saya udah kasihkan ke stafnya Pak Beni yang langsung menangani bagian hmm. masalah overcharging. Tapi kembali lagi yang ada di Hongkong kan
untuk di sana kan nggak bisa neken. Kita juga banyak Iya. bikin ikut rapat pimpinan itu semuanya, dan kita bisanya juga menyampaikan, karena bagaimanapun PT yang meminta kepada sampean itu PT, dan PT itu di bawah Kemenaker, bisa dipahami nggak? Iya. Jadi iya, paham. jadi masalah pertamanya itu sebenarnya di Kemenaker, kebijakannya Kemenaker, dan membiarkan PT-PT itu tetap ada dan memalak sejumlah. Masih beroperasi sampai sekarang. Kenapa? Masih beroperasi kok sampai sekarang. Makanya itu kan berarti kan Kemenaker. Jadi kita harus bikin gerakan yang harus ngomong, Kemenaker harus bijak dong. Kemenaker gimana kerjanya, atau Kemenaker seperti apa gitu loh. PT-PT ini kan terus jalan, dan bukti-bukti itu semuanya jangan sampean buang ya. Nanti bukti itu kita juga akan sampaikan kepada BP2MI bahwa ini loh, nerima duitnya enggak, tapi bayari utangnya gitu loh. Ini kan sudah sesuatu yang enggak benar. Iya. Nah, kalau makanya itu. Gini, enggak, sebentar, sampean juga jangan bilang makanya itu. Makanya ini kita bicarain. Saya tanya, pada saat sampean menandatangani setelah PAP, sampean pegang surat perjanjian enggak? Saya tanya. Kalau sampean bisa, kita lapor polisi pun enggak ada masalah itu. Sampean pegang nggak perjanjian? Ya, nggak ada toh. Nah, makanya nggak boleh dipegang, di foto pun kan. Makanya, dan sampean bisa nggak membuktikan kejadian itu, bahwa sampean terintimidasi atau semuanya, kan nggak ada toh? Nggak ada. Nah, di situ. Sedangkan pihak teman-teman ini kalau nggak ngelakuin apa yang dimau sama PT kan nggak berangkat. Iya. Ya, makanya itu kendala dari semua teman-teman yang kena potongan. Di saat kita mau gegeran sama pengacaranya, surat perjanjian itu ndak pegang, terus tapi surat hutang ada. Nah, itu loh. Ini sebenarnya juga bisa diperkarakan untuk metode Hong Kong. Jadi ibaratnya kalau kita melapor juga, misalnya kita mencoba berani ya, aku nggak, sampean yang penting majikannya dukung, kita lapor ke polisi bahwa saya ditagih hutang sedangkan saya nggak pernah, ya kan? Saya nggak pernah merasa hutang dengan lembaga peminjaman tersebut. Nah, sampean wani apa ora? Nek sampean wani, ayo. Aku BKP Polisi Wancai Headquarter. Kita laporkan ini sebagai kejahatan. Ayo. Ya, sebenarnya berani kalau nanti saya tak ngomong sama majikan kalau sampai gitu ya. Soalnya kan ini surat terakhir ini saya kayak surat ancaman, kan mau dilaporin ke jalur hukum katanya kalau nggak dibayar selama 3 hari. Iya, nggak apa-apa. Sampean scan ya, sampean scan. Atau sampean kirim saya, tak skene, nanti nama sampeannya tak tutup, alamat majikan tak tutup, isi dari surat itu apa. Nah, karena itu biasanya. Kasih ke Mas Andro. Ya, tadi sudah saya lihat sih. Tapi kan nggak scan itu kan nggak jelas toh, Mbak. Oh iya, nanti hari Minggu tak kasih Mas Andro gitu. Di copy dulu ya. Aku udah baca ini. Iya. Takutnya kan kalau digedein kan pecah toh, Mbak. Iya. Lah kalau orang rapat kan pasti gambarnya digedein. Bener nggak? Iya. Kalau mau rapat bahas sesuatu kan pasti digedein. Nanti kasih ke saya aja, nanti saya scan. Saya juga mau kumpulin itu semuanya kan untuk bikin sesuatu yang intinya bahwa kita harus bikin gebrakan, kita harus bikin apa yang membuat mereka jadi mikir. Kan bener kalau kita bicara sampean, kita tak ajak lapor ke polisi di mana bahwa saya tidak memegang perjanjiannya, walaupun saya melakukan perjanjian di Indonesia kan saya nggak menerima uangnya, biar hukum Hongkongnya yang jalan kan. Nah, pembiayaan itu kan atas uangnya kan dikirimnya ke dia lah. Sampean kan bisa ngeyel, kalau kamu minjamin atas nama saya, otomatis kan kamu ngasih uang ke saya, kan gitu tuh. Terus kamu ngasih ke. Terus gini loh Mas, apa namanya? Gini loh Mas, yang bikin saya ini yang nggak habis pikir itu pinjaman buat bayar apa gitu. Soalnya kan saya kan statusnya kan juga di rumah, masih kan cari sendiri. Kayak paspor masih aktif, terus biodata apa-apa nggak ada yang itu, nggak ada yang dirubah apa-apa. Mbak, saya kasih tahu ya. Untuk bayar apa, di form sampean pada saat mau berangkat terus sampean tanda tangan di situ Mbak formnya. Paham nggak? Iya, paham. Nah, disitulah karena kita nggak dapat itu kan lemah toh, bener nggak?
Iya sih ya. Nah, tapi kalau sampean mau berangkat sendiri karo majikan sampean melaporkan ke polisi bahwa saya ditagih, sedangkan saya tidak pernah dikasih uang sama lembaga peminjaman tersebut, uangnya dikasihkan siapa? Dikasihkan atas nama siapa? Itu hukum Hongkong bisa loh. Bener nggak? Oh, Kalau sampean berani loh ya. Kan artinya kan sampean ceritakan duduk persoalannya itu gitu loh. Tapi kalau sekali lagi kalau majikan keberatan jangan dipaksa. Yang jelas hubungan dengan majikan harus baik gitu. Sambil saya tak ke Fatwu yang sampean WA itu. Oke. Iya. Soalnya gini, katanya kan kata majikan udah tanya ke agent gitu kan. Katanya agentnya cuma jawab itu urusannya pembantumu sama agentnya di Indonesia kayak gitu. Loh iya, itu urusannya pembantumu sama di PT di sana. Persoalannya ditagihnya kan di alamat majikan. Iya. Boleh nggak sampean ditagih tapi nggak menggunakan alamat majikan? Boleh nggak? Majikan kan juga terganggu dong. Boleh nggak kita lapor polisi? Iya, yang majikan alasannya kayak gini, soalnya majikan kan dapat SMS, sementara majikan nggak pernah ngasih nomornya ke siapapun. Nah, itu kan juga bisa diperkarakan. Iya, majikan ngomongnya gitu, makanya mau diurus terus, ya mau dipakai apa? Nah, sekalian. Gitu. Sekalian kalau ada urusan dengan CC-nya saya ke Yanelin Sikun juga nggak apa-apa dengan majikan. Ini Yanelin Sikun gimana ini? Kok ditagihnya di tempat saya ini? Gitu loh. Ini mau main hukum apa bagaimana? Kan kayak gitu. Nah, resit pembayaran majikan ke agent kalau bisa ada lampirannya juga. Minta resitnya itu digunakan untuk pembayaran apa saja. Jadi dari situ di cross check, kita ramekan sekalian kalau semisalnya majikan sampean tidak merasa keberatan. Bisa dipahami nggak? Karena ini kan faktor-faktornya banyak. Faktor sampean, hubungan sampean dengan majikan. Makanya kan sampean harus baik-baik di tempat majikan. Aku kerja terus tapi nek kayak gini kan kamu juga terganggu ya. Ayo kita urus bareng-bareng. Yang penting karena hidupnya sampean itu ketika majikan tetap membutuhkan sampean, alasan apapun itu pemerintah Hongkong tidak bisa mengganggu gugat gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya. Jadi anak-anak yang data ganda pun selama majikannya masih mau, majikannya masih oke, maka data ganda itu juga ditangguhkan untuk teman-teman bisa dihukum gitu loh. Diperingan ibaratnya. Hanya cuman lapor-lapor aja kan kayak gitu, dikasih kesempatan 1 tahun untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Artinya kan pemerintah Hongkong baik. Bisa dipahami nggak? Iya. Makanya pemerintah Hongkong baik dan majikan baik itu dijaga. Ayo kita bawa masalah ini ke ranah yang jauh lebih besar. Karena kadang-kadang teman-teman ada yang nggak berani. Giliran aku ngotot, aku ngeyel, anaknya sendiri nggak berani. Takutnya kehilangan pekerjaan, ya kan? Diusir majikan, diinterminate. Nah itu kan saya yang serba salah mau nulungin, nek sampainya malah tambah kejeblok kan repot. Bisa dipahami nggak? Iya, pokoknya intinya majikan minta update terbaru tentang kasus OpenChatGPT. Pokoknya aku suruh ngurus terus, nanti kalau ada kabar baru suruh kasih tahu dia kayak gitu kan dia bilangnya. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalau di Hongkong kan berurusan dengan lembaga peminjaman tersebut, ya. Iya. Oke. Sampai detik ini sudah bisa. Nanti saya tak coba follow up. Nanti hari Minggu saya mau ketemu sama orangnya juga. Nanti bagaimana minggu depannya, apakah kita laporkan polisi atau bagaimana, nanti tunggu info dari saya selanjutnya. Iya, hari Minggu nanti tak kasih itu bukti-bukti surat-suratnya itu. Di copy juga nggak apa-apa. Nanti tak plesterin nama sampean dan alamat majikan, nanti tak tutupi semuanya. Jadi biar yang identitas itu tidak kelihatan, supaya yang kelihatan itu isi dari surat tersebut aja, kan gitu tuh. Sekalian kita buat rame ya. Sementara saya belum bisa fast respon, jadi mohon dimaafkan karena ini melibatkan banyak elemen, banyak faktor yang saya harus juga tembus faktor-faktor itu semuanya. Mudah-mudahan ya, sampean udah maju terus. Ayo kita berjuang bagaimana supaya semuanya nggak ada masalah. Nggak apa-apa, nggak belum dibayar atau nggak dibayar, ditangguhkan untuk dibayar, nggak ada masalah. Yang penting sampean tetap simpen duitnya,
kabari di Indonesia jangan terlalu boros-boros karena kita belum posisi aman gitu loh di Hongkongnya. Jadi takutnya Iya, nanti iya. sampean kirim-kirim semua udah habis gak ngapa-ngapain terus terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kan repot. Bisa dipahami nggak maksud saya? Iya, Mas. Bisa. Oke. Iya. Gitu aja Mbak ya. Iya, makasih. Mas. Mohon Iya, dimaafkan, makasih, Mas. mohon dimaafkan keterlambatan dalam memberikan pelayanan buat sampean. Oke. Enggak apa-apa. Ye. Sudah dibantu, terima kasih banyak. Siap, sehat selalu. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman semuanya, kasus overcharging yang dari masa ke masa tidak pernah ada habisnya. Dan kita akan coba, kita akan diskusikan lagi, kita akan bergerak, kita akan coba kalau ke kantor polisi bagaimana responnya polisi, kalau kita ke KJRI bagaimana responnya KJRI atau lembaga-lembaga yang berhubungan dengan persoalan ini. Sekali lagi tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.